من أنا من أنا من Dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan inda zikris salihin tanzilur rahmah, tempat yang disebutkan nama orang saleh maka tempat tersebut akan diturunkan rahmat oleh Allah. Maka bayangkan hadirin, kalau menyebutkan satu orang saleh Allah turunkan rahmat, lalu bagaimana kalau yang kita sebutkan pemimpin kaum salihin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu aman kita selagi perayaan Maulid ada di tengah-tengah kita, selagi nama Nabi Muhammad masih bisa kita sebutkan, maka rahmat dari Allah bakal diturunkan hadirin. Makanya sampai disebutkan oleh Imam dinyatakan dalam kitab Busral Karim, Syekh Abu Abdullah Ba'athan menjelaskan hadirin bahwasanya satu rumah yang di dalamnya ada satu anak yang bernama Muhammad, maka rumah tersebut gak bakal dimasuki malaikat pembawa balak hadirin. Yang ada cuma malaikat rahmat. Makanya kita kalau punya anak, Bu, Pak, jangan lupa kalau punya anak laki-laki paling enggak kasih nama Muhammad. Terserah mau nambahin apa boleh. Yang penting paling enggak ada yang namanya Muhammad atau Ahmad atau Hamid atau apapun hadirin. Nama daripada nama Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab kita pengen rumah kita diturunkan rahmat oleh Allah. Cuman satu pesan saya, Bu. Kalau udah kasih nama anak Muhammad, panggilnya yang benar. Jangan nama Muhammad panggilnya Mamat bentar ya. Jangan. Kasih nama Muhammad, panggil Muhammad. Panggilnya itu juga dengan penuh kasih sayang hadirin. Kenapa? Ini nama Nabi kita. Ini nama Rasulullah. Bayangkan hadirin, kalau seandainya ada tulisan bertuliskan Muhammad, kemudian kita angkat, kita cium, kita taruh di atas kepala kita, kita muliakan karena tulisan namanya Muhammad, maka kita bakal dapat rahmat dan ampunan dari Allah. Makanya Bu, Pak, terus terang ini malam spesial yang kita sanjung nama Rasulullah. Berapa kali kita baca sholawat, berapa kali kita sebutkan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tahu nggak kita hadirin, orang yang baca sholawat satu kali saja Allah turunkan untuk dia 10 rahmat. Nabi menyatakan man salla alayya marra sallallahu alaihi biha ashra, wa man salla alayya ashra sallallahu alaihi biha mi'ah, wa man salla alayya mi'ah sallallahu alaihi biha alaf. Nabi bilang, Bu, barang siapa yang baca sholawat satu kali, maka Allah ganjar untuk dia dengan 10 rahmat. 10 kali Anda baca salawat, Anda dapat 100 rahmat. 100 kali Anda baca salawat, Anda pulang bawa 1000 rahmat. Allah. Pak, guru kami Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Habib, juga guru Ustaz Jamal, Kiai Faiz, Kiai Ibuddin, Kiai Asep, Masya Allah. Sahabat-sahabat kita, senior-senior saya semua ada hadir bersama kita hadir. Yang mana guru kami Al-Habib Umar pernah bilang bahwasanya satu rahmat yang diturunkan oleh Allah buat orang yang baca sholawat hadirin itu udah cukup buat kita di dunia juga akhirat. Satu rahmat. Bahkan kalau mau ditimbang, kata guru kami, amal ibadah dari manusia yang pertama hingga manusia yang paling akhir, kalau semuanya melakukan taat, melakukan ibadah, melakukan kebajikan, melakukan hal-hal yang mendekatkan diri pada Allah, ditimbang di atas mizan, dan pembandingnya hadirin adalah satu rahmat bagi orang yang baca sholawat, cuma satu kata juga. Maka satu rahmat tersebut lebih berat dibandingkan amal ibadah seluruh manusia. Beb, kok bisa sih? Ya, sebab amal ibadah itu datangnya dari kita, Bu, makhluk. Tapi rahmat datangnya dari Sang Khaliq Allah. Nggak ada yang bisa nandingin Allah.
Nggak ada yang bisa nandingin anugerah Allah. Makanya Ibu, Pak, kita ini duduk di tempat ini cuma nyari rahmat Allah, bukan nyari yang lainnya, kita cari rahmat Allah. Makanya Ustadz Jamal nelfon aneh waktu itu beberapa hari yang lalu, hadirin, bisa nggak ngisi tempat kita? Ana bilang kalau Ustadz Jamal yang minta, hadirin nggak bisa kita tolak. Pertama kita datang kemari sekalian silaturahim, biar datengin pahala banyakan dikit. Maka anak bilang siap Ustadz, kalau kosong kita datang. Alhamdulillah kita bisa datang hadirin ke tempat ini, karena bentuk rahmat dari Allah buat kita. Saya bisa duduk sama antum ini, hadirin hadirat, ini berkat rahmat Allah. Jadi kalau hitungan pribadi sendiri mah kayaknya berat, susah hadirin. Jarak lumayan jauh, tapi subhanallah, lihat kalau Allah menggerakkan hati seorang manusia, Allah mudahkan langkah kaki kita duduk di tempat ini. Ngapain? Cari rahmat, bukan cari yang lain. Cari ampunan, bukan cari yang lain. Terus terang kita sadar diri, Bu, kita ini butuh kasih sayang Allah. Di masa-masa kayak begini yang kita cari cuma kasih sayang Allah. Udah, kita kalau udah dapat sayang Allah, aman. Aman. Sebab nanti di akhirat orang bisa masuk surga itu juga kalau dapetin rahmat Allah. Nabi yang bilang, kata Rasulullah, la ahad yadkhulul jannah bi amalih. Qila wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayataghammadani Allah bi rahmatih. Nabi bilang, enggak ada, Bu, Pak, orang masuk surga ngandalin ibadahnya doang, enggak. Ibadah kita mau sebanyak apa juga hadirin, bukan itu yang memasukkan kita ke surga, tapi rahmat Allah. Terus gimana dan beribadah? Ya ibadah, cuman kita harus sadar diri, Pak, ibadah yang kita kerjain cuman untuk mancing rahmat Allah. Sebab rahmat Allah nggak bakal diturunin saat kita lagi main gaple. Ada orang main domino ya, ngapain? Nungguin rahmat Allah. Nggak bakal datang kayak begini. Ya. Nongkrong pinggir jalan nungguin rahmat Allah, nggak bakal datang. Nonton TV 24 jam, ngapain Pak? Nonton TV 24 jam nungguin rahmat Allah, percuma. Rahmat Allah bisa kita dapatkan kalau kita ibadah, kalau duduk di tempat kayak begini. Ini rahmat Allah diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, teringat kisah disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, ya'budullaha khamsami'ah sanah wa lam ya'sillah qad. Beribadat pada Allah, Bu, 500 tahun nggak pernah buat maksiat sama sekali. Tiap saat zikir, tiap saat sujud, tiap saat ibadah. Berapa lama? 500 tahun. 24 jam dihabiskan hanya untuk ibadah, diulang selama 500 tahun. Itu Nabi cerita. Kata Rasulullah, nih hamba nih yang beribadah 500 tahun, nanti di akhirat saat berdiri di hadapan Allah, diletakkan amal ibadahnya di atas mizan. Saat itu Allah akan katakan kepada ini hamba, kata Nabi, ya abdi udkhulil jannata bi rahmati. Hai hambaku, silahkan masuk surga karena rahmatku, kata Allah. Maka dia nolak, hadirin. Kata Nabi, la ya Rabb, tidak mau ya Allah, bal bi amali, saya pengen masuk surga karena ibadahku, bukan karena rahmatmu ya Allah. Saya pengen masuk surga merasakan jerih payahku. 500 tahun saya habiskan waktu cuma ibadah, 500 tahun saya gak pernah maksiat, 500 tahun saya cuma mengingat Engkau ya Allah. Kok ujung-ujungnya masuk surga karena rahmatmu? Terus ibadah saya kemana ya Allah? Ibadah saya kemana ya Allah? Maka Allah katakan, ya abdi, kalau memang itu maumu, ayo kita timbang ulang, kata Allah. Kalau mau hitung-hitungan nih, 500 tahunnya ente tuh ditimbang dengan satu nikmat penglihatan. Begitu ditimbang dengan nikmat penglihatan, kemana lari ibadah? Hancur semuanya.
Nih yang 500 tahun bu, nah kita ibadah berapa tahun? Nah, terus mau sombong-sombongan lagi, wah nanti beb saya beb kalau sholat tahajud, wah, jangan ditanya. Tiap malam 2 rakaat, masya Allah 2 rakaat, sombong amat ya. Terus bilang nanti kalau saya masuk surga, beb saya mau surga paling tinggi, tetanggaan sama Nabi. Masya Allah. Ini hadirin orang yang begini nih, ya, ini adalah orang yang tertipu dengan ibadahnya bu. Ibadah banyak, tapi ingat yang masukin ke surga bukan ibadah kita tapi rahmat Allah. Makanya saat itu sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, wala anta ya Nabi, bahkan dirimu ya Nabi, engkau yang ibadah luar biasa, yang salat malam sampai bengkak kaki, siang malam ibadah taat pada Allah. Apakah engkau juga nanti di akhirat gak bakal masuk surga karena ibadahmu ya Rasulullah? Nabi katakan wala ana, bahkan diriku, kata Nabi Muhammad. Akan tetapi kata Nabi, ya tagammadani Allahu birahmatih, saya dilimpahkan rahmat oleh Allah. Jadi Bapak yang pengen masuk surga cari rahmat Allah. Gimana cari rahmat Allah? Nih majelis kayak begini, ini yang mendatangkan rahmat. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, pengarang Maulid Sintud Durar, dia katakan hadirin bahwa setiap ibadah yang dilakukan umat itu untuk memancing rahmat. Salat kita mancing rahmat, puasa kita mancing rahmat, sedekah kita mancing rahmat, ibadah yang kita lakukan mancing rahmat. Kata Habib Ali Habsi, kecuali kalau majelis ilmu atau majelis seperti ini hadirin. Majelis kayak gini bukan mancing rahmat, tapi namanya menjala rahmat. Kalau mancing sama menjala banyakan mana hadirin dapatnya? Kalau mancing paling ya Allah, ada yang biasa mancing di sini? Hah? Pak, ini biasa bawa bapak ibu-ibu ya, yang biasa mancing. Yang diingetin nih orang yang mancing Pak, hati-hati gak bakal bisa maju dia. Maju dijebur ya. Artinya hadirin, ini orang yang mancing, coba kita lihat mancing lama di pinggir empang, sejam 2 jam, ya Allah dapat cuma 1 ekor. Kalau gitu dapat 1 ekor kecil lagi nggak gede ya. Terus sombong-sombongan kayak mancing mania gitu, udah dapat dibuang lagi. Ini mancing, tapi kalau ngejalan sekali lempar hadirin, nggak butuh waktu 1 jam, nggak butuh waktu setengah jam, lempar jala, kemudian tarik dapat puluhan ekor ikan. Nah majelis taklim, majelis maulid kayak gitu. Ini menjala rahmat. Kita nggak tahu nih Pak, saat ini Allah lagi turunkan rahmat, cuma Allah nggak memperlihatkan pada kita. Itu ya. Orang-orang kalau tahu nih keutamaan majelis kayak begini, subhanallah ya, maka berharap nih ini majelis tiap malam ada kayak begini hadirin. Duduk aja duduk Pak, Bu, orang kalau duduk di majelis kayak begini walaupun cuma numpang tidur doang Bu, tetap dapat pahala dari Allah. Datang ke majelis kemana ya? Ke majelis, ke tempat Kiai Jamal, nyampe di Kiai Jamal dia tidur pojokan. Kira-kira nih Pak, saya mau tanya, tuh dia kebagian gak rahmat Allah? Kebagian. Saya mau kasih contoh biar mudah. Kan biasa kita nih Pak, kalau ada orang meninggal di lingkungan kita, biasanya kita bikin acara tahlil ya. Biasa tahlil itu sampai 7 hari, betul? Saya mau tanya, tahlil hari pertama sama hari ke-7 banyakan mana? Banyakan hari ke-7. Kenapa banyakan hari ke-7? Pulang bawa berkatan ya, pulang bawa besek hadirin. Saya mau tanya Bu, ini orang yang hadir nih tahlil hari ke-7, duduk doang, nggak baca yasin, nggak bisa baca yasin dia. Duduk paling depan, hari ke-7, wah datang saya. Hari pertama kedua nggak pernah datang hadirin, ada aja alasannya. Hari ke-7 dibela-belain hadirin. Di mana? Wah, walaupun jauh didatang di Cilegon sama. Hari ke-7 ya, pulang bawa berkat sebabnya. Datang tuh, pas datang duduk paling depan hadirin. Waktu dibagiin surat yasin pakai nolak. Kenapa? Mohon maaf nggak bawa kacamata. Padahal emang nggak bisa baca ya. Lewat aja udah. Jadi pas orang udah mulai baca yasin,
Ya, orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, dan ini juga baca juga hati bacanya Bismika Allahumma ahya wa amut. Dia tidur. Saya mau tanya, ini yang tidur nih sampai kelar, orang Yasin udah kelar, tahlil udah kelar, maulidnya udah kelar, ceramah Mau'izatul Hasanah udah kelar, masih molor hadirin. Kira-kira waktu pembagian berkat dibagi gak nih orang? Dibagi hadirin. Pakai dibangunin lagi, bukan dilewatin. Pak, nih ambil bagian ini. Betul apa betul? Udah dapat berkatan, lihat buah depan dipimpin juga hadirin. Hadirat yang dimuliakan Allah. Tuan rumah kira-kira marah nggak ngeliatnya orang? Ini cuma datang, kagak baca Yasin, cuma duduk doang. Enggak pakai marah, senang hadirin. Tetap dikasih berkat, tetap dikasih besek. Bapak ibu sekalian, kalau ini makhluk bisa menghormati makhluk, menghormati manusia hadirin, yang datang ke tempatnya dikasih berkat walaupun nggak ngapa-ngapain, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita duduk di sini karena Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah. Makanya Nabi pernah bilang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghanimatu majalis dzikir al jannah. Tahu nggak hadiah yang kita dapatkan Pak Bu dengan duduknya kita di tempat kayak begini ini malam nih, insya Allah kita semua dapatin surganya Allah. Makanya beruntung terus terang nih kita bisa ibadah, bisa duduk di tempat ini semua karena nikmat Allah. Kalau bukan karena nikmat Allah nggak bakal bisa duduk kayak begini. Tadi kita ngobrol-ngobrol di dalam sama Habib Isa, sama Habib Hamdi. Dia bilang, waduh, dulu masa Covid, ya Allah banyak majelis ditutup, ya, banyak majelis tutup, mengadain maulid kagak bisa, dilarang. Maka sekarang kita bisa duduk baca maulid sekarang ini nikmat. Jadi orang gak bakal bisa ibadah tanpa nikmat Allah. Ambil contoh, orang bisa sholat di masjid, ibadah. Tapi tahu nggak kalau seandainya Allah nggak kasih dia nikmat sehat, nggak bakal bisa datang ke masjid. Orang baca Quran setiap satu hurufnya mendapatkan 10 pahala dari Allah. Sebagaimana Nabi katakan, man qara'a harfan min kitabillah kutiba likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wala aqul alif lam mim harf, innamal alif harf wal lam harf wal mim harf. Nabi nyatakan barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'anul Karim, maka dia mendapatkan satu pahala dari Allah, yang mana satu pahala dilipat gandakan jadi 10 pahala. Dan Nabi katakan, aku tak bilang alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya hadirin, orang kalau baca Quran setiap satu huruf diganjar asyra hasanah. Tapi terus terang, kalau Allah tidak berikan dia nikmat mata, gimana bisa baca Al-Quran? Kalau dia nggak mendapatkan nikmat pemahaman, cara menghafal, cara membaca Al-Quran, ilmu yang bisa mengenali huruf-huruf hijaiyah, ilmu yang membuat dia bisa baca Quran, lalu bagaimana dia bisa baca Quran? Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, semua kebaikan yang kita lakukan itu didasari akan nikmat Allah. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, ini beruntung, ini malam pokoknya ya. Ini malam penuh nikmat, malam penuh rahmat. Makanya hadirin, apalagi kalau seandainya kebaikan yang kita dapatkan di majelis ini kita bawa pulang ke rumah. Gimana? Tadi waktu saya baru datang, Kiai Jamal udah membawakan ayat suci Al-Quran dan dibacakan juga oleh qari Quran kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allah nyatakan, ya ayuhan nabi, wahai seorang nabi. Di sini coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, keutamaan dan kemuliaan Rasulullah. Nabi Muhammad begitu agung di sisi Allah, begitu mulia di sisi Allah, sehingga hadirin, satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang kalau dipanggil sama Allah gak langsung pakai nama.
tapi dengan gelar. Beda dengan para anbiya yang lainnya, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Musa, ya Isa, ya Nuh, ya Ibrahim. Tapi giliran Nabi Allah Muhammad, Allah katakan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Artinya Nabi berbeda dengan para anbiya lainnya. Walaupun memang betul kita nggak boleh membeda-bedakan antara Nabi dengan Rasul, ya, sebagaimana sering kita baca di akhir surah Al-Baqarah, ya, bahwasanya kita tidak membedakan Nabi dan Rasul. Maksud tidak membedakan dan tidak membedakan Rasul ini bukan berarti kita nggak boleh membedakan kedudukan Nabi dan Rasul, bukan. Arti tidak boleh membedakan Rasul bukan berarti kita hanya beriman pada Nabi Muhammad terus ingkar sama Nabi Musa. Itu yang dilarang sama Allah. Percaya dengan Rasulullah, ingkar pada Nabi Isa, itu yang dilarang. Sebab kita yakin sebagai umat Islam, hadirin, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim adalah anbiya yang diutus oleh Allah sebagaimana Nabi Muhammad. Akan tetapi keutamaan dan kemuliaan mungkin berbeda satu dengan yang lainnya, sebagaimana Allah nyatakan dalam ayat Al-Quran yang lainnya, wa tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Artinya Nabi dengan para Rasul satu dengan yang lain punya kedudukan berbeda-beda. Yang paling utama Nabi kita Nabi Muhammad. Makanya coba perhatikan Pak, Rasulullah SAW adalah satu-satunya manusia yang nanti di akhirat diizinkan berbicara langsung pada Allah. Padahal Nabi Musa kalimullah, padahal Nabi Isa ruhullah, padahal Nabi Ibrahim khalilullah, padahal Nabi Adam manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Tapi tahukah kita Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahihul Bukhari, dikisahkan bagaimana keadaan umat nanti di akhirat. Manusia Bapak Ibu sekalian tanpa terkecuali berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam. Ngapain? Minta syafaat, minta pertolongan. Mereka datang kepada Nabi Adam, ya Adam anta abuna, ya Adam anta abul basar isfa'lana. Hai Adam, engkau orang tua kami. Wahai Nabi Adam, engkau bapak seluruh manusia, tolong dong berikan syafaat buat kita. Apa jawab Nabi Adam? Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, pikirkan diri sendiri, aku pun belum tentu selamat, kata Nabi Adam. Coba kalian datangi Nabi Ibrahim, ternyata jawaban Nabi Ibrahim sama. Coba kalian datangi Nabi Musa, jawabannya sama. Datang kepada para anbiya dan para mursalin, jawabannya sama, hadirin. Kecuali pas datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang katakan analah, saya yang bakal mintakan syafaat buat kalian, kata Nabi Muhammad. Makanya Pak, Bu, perhatikan firman Allah yang mana Allah nyatakan nanti keadaan di hari kiamat itu. Allah berfirman, yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba dzalikal yaumul haq. Allah nyatakan tuh hari kiamat saat manusia di padang mahsyar. Allah nyatakan yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa, saat ketika Allah ciptakan dan Allah bangkitkan ar-ruh, yakni malaikat Jibril alaihi salam, wal malaikah, dan para malaikat semuanya, sofan, dibikin berbaris, satu sof, dua sof, tiga sof, para malaikat dibangkitkan bersof-sof. Saat itu Allah nyatakan la yatakallamu, tidak ada yang berani ngomong, tidak ada yang berbicara, semuanya diam ketakutan. Illa, kecuali man adina lahur rahman wa qala sawaba, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah, dan dialah Nabi kita Nabi Muhammad. Dia yang bakal berbicara kepada Allah, dia yang bakal meminta dan memohon kepada Allah.
dia bakal mendapatkan syafaat dari Allah, sehingga Allah akan katakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa tusaffa. Ya Nabi Muhammad, angkat kepalamu, minta yang kau inginkan aku kabulkan, berikan syafaat pada siapapun aku terima, dan kau boleh memilih siapapun yang kau inginkan. Maka saat itu Rasulullah berdiri, hadirin dari sujudnya, setelah mendapatkan izin memberikan syafaat, maka Nabi katakan, ummati, ummati, kita duluan yang dicari, hadirin. Ya Allah. Maka ini Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang diizinkan berbicara pada saat nanti di hari kiamat, hadirin. Makanya kalau Nabi Muhammad gak bicara pada Allah, gak memohon kepada Allah saat itu, maka manusia semuanya dalam keadaan ketakutan di padang mahsyar. Tuh ya, nih. Jadi Allah waktu mengatakan ya ayyuhan nabi, wahai nabiku, wahai seorang nabi, ini adalah ucapan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sungguh aneh kalau ada orang bilang, kalau nyebutin nama Nabi Muhammad, Muhammad aja. Muhammad ya, dilahirkan pada tahun gajah. Muhammad mana nih? Ya. Muhammad yang di samping rumah atau di mana? Sebutkan dengan Nabi Muhammad, Rasulullah. Allah aja Pak yang menciptakan. Kalau manggil Nabi Muhammad nggak pakai nama, tapi dengan gelar. Ini orang zaman sekarang, ya Allah, ibadah udah pas-pasan. Cuma bilang kita nggak boleh memuliakan Nabi Muhammad berlebihan. Allah memuliakan Rasulullah, Anbiya memuliakan Nabi Muhammad, sahabat memuliakan Nabi Muhammad. Ente siapa? Ini sahabat bu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda, itu benar-benar memuliakan Nabi Muhammad. Tahu nggak kita bapak ibu sekalian, setelah wafatnya Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq gak boleh nyebutin nama Nabi Muhammad, melainkan langsung nangis. Nangis jadi sampai itu diceritakan bahwasanya hadirin Nabi Muhammad Pak, Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu tiap hari dia kalau udah duduk tuh di pojokan rumahnya, dia tundukkan kepalanya di antara dua lututnya, dia menangis sejadi-jadinya sambil mengatakan wasaugah ila Nabi Muhammad, rindu sama Rasulullah, kangen sama Nabi Muhammad. Tuh tiap hari kayak begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia benar-benar tuh menghargai Rasulullah luar biasa. Hadir sahabat-sahabat Nabi Pak, ya Allah, itu pernah hadirin disebutkan Rasulullah kalau sudah waktunya mau sholat itu manggil Bilal. Kata Rasulullah, ya Bilal, sebentar lagi waktu masuk sholat nih, waktu sholat sebentar lagi masuk. Kalau marhaba ya Rasulullah, kalau gitu tolong siapkan air wudhu saya ya Bilal. Maka Bilal ngambil dua wadah, satu wadah berisi air, satu wadah kosong. Jadi air wudhunya Nabi, bekas wudhunya Nabi ini, itu saat dituangkan biar Nabi berwudhu itu nggak jatuh ke tanah, jatuh ke wadah tersebut, ember satu lagi. Sengaja sama Sayyidina Bilal, kenapa? Biar air bekas wudhunya Nabi bisa kita manfaatkan. Kan kita tahu nih, kebanyakan mungkin santri di sini ya, yang namanya air itu kan terbagi menjadi 4 sebagaimana disebutkan oleh Imam Ghazali Abi Sujad. Al-miyahu arba'ah, air itu ada 4 macam. Tahirun mutahirun ghairu makruh, tahirun mutahirun makruh, wa ma'ut tahir ghairu mutahir, wa ma'un najis atau ma'ul mutanajjis. Ada 4 macam, ada air suci juga mensucikan dan tidak makruh digunakan. Apa itu air mutlak? Yang kalau kita lihat itu ada 7 macam air, ma'us sama, ma'us salj, ma'ul bar. Ya mungkin kalau anak-anak yang pernah belajar kitab paham ini. Yang kedua ada air suci dan bisa mensucikan tapi makruh.
yaitu air apa? Air yang kejemur matahari dengan syarat-syaratnya, atau air yang sangat panas atau sangat dingin digunakan buat berwudu, ada makruh. Suci bisa mensucikan tapi makruh. Dan yang ketiga, ma'un tahirun ghairu mutahhir, suci tapi gak bisa mensucikan, seperti air mustakmal. Jadi air yang dipakai buat wudu itu kan mustakmal, suci dia tapi gak bisa mensucikan. Hadirin, gak bisa dipakai buat wudu, gak bisa dipakai buat istinja, gak bisa dipakai buat mandi wajib atau mandi sunnah, tidak boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Kenapa? Mustakmal. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, ini air bekas wudunya Nabi kan mustakmal, Pak. Mustakmal itu ternyata air mustakmalnya Nabi, ma'ul wudu min atharil wudu'i Rasulillah, bekas wudunya Rasulullah, itu diperebutkan sama sahabat. Karena yantadiluna al atharil wudu'i Rasulillah. Itu sahabat-sahabat Nabi itu berlomba-lomba untuk bisa dapetin bekas air wudunya Nabi yang ditadahkan oleh Bilal. Itu ketika Nabi dikelar diperebutkan Habib, sampai para sahabat ambil, taruh di wajahnya, taruh di badannya, dia usah ke sekujur tubuhnya semampu dia. Sampai sahabat yang terakhir nyampe situ, lihat wadah bekas air wudu Nabi dia kering, saking banyaknya tangan sahabat yang ambil sampai kering Habib. Maka sahabat yang kedapatan lihat muka sahabat yang masih basah, ditanya, ini basah bekas wudunya Rasulullah? Bilang iya. Permisi ya, dipegang muka sahabat ini diusap ke wajah dia. Kenapa? Biar nyambung bekas wudunya Nabi Muhammad. Ya. Ini sahabat memuliakan Rasulullah. Maka heran orang zaman sekarang, ada orang-orang mengatakan kita nggak boleh memuliakan Nabi Muhammad berlebihan. Belajar dari mana? Sekolah di mana? Sahabat tuh memuliakan Nabi kayak begini. Sahabat memuliakan Rasulullah sampai berebutan bekas wudunya Nabi. Sampai rambut Nabi itu disimpan, Pak. Itu sahabat-sahabat Nabi, rambut Nabi disimpan. Jangankan cuma rambut, kukunya Nabi disimpan. Itu Muawiyah, salah satu sahabat Nabi, dia waktu dalam keadaan sakit keras, dia ngomong kepada anaknya, nak, nanti kalau abah meninggal, tuh kotak yang abah simpan di atas kursi abah, itu tolong turunkan, buka tuh kotak, di dalamnya ada potongan kukunya Nabi Muhammad. Nanti potongan kuku Rasulullah itu, nak, kalau abah meninggal, setelah kau mandikan abah, setelah kau kafankan abah, biarkan kuku tersebut tempelin ke mata abah dan sebagian taruh di lidahnya abah. Kenapa? Biar nanti waktu datang mungkar nakir, seenggaknya bisa nyelamatin abah dari pertanyaan mungkar nakir. Ini imannya sahabat, ini akidahnya sahabat. Rambut Rasulullah dijaga luar biasa. Itu Sayyidina Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu arda, nyimpen 2 helai rambutnya Nabi. Pernah dalam satu peperangan, hadirin, ketika berperang, subhanallah, ketika berduel lawan musuh, perang berkecamuk, hadirin, begitu Khalid ibn Walid narik diri karena udah menjelang maghrib, itu para sahabat, para muslimin menarik diri dan musuh juga menarik diri untuk istirahat dulu, besok lanjut perang lagi. Hadirin, ketika menarik diri, Khalid bin Walid baru sadar, kenapa? Topi perangnya jatuh di tengah pasukan musuh. Maka apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Dia pacu kudanya sekenceng-kencengnya ke arah musuh. Nggak pakai ngajak teman, nggak pakai ngajak sahabat lain, bantuin saya, enggak, berangkat sendiri. Hadirin, sampai sahabat bingung, ya Allah, ini Khalid bin Walid kenapa nih? Dikejar sama sahabat untuk jagain dia. Ternyata yang diambil sama Khalid bin Walid cuma ngambil topi perang doang, Pak. Dapat topi perang, balik, ayo balik lagi kita istirahat. Ini udah luka kemana-mana nih, cuma mau ngambil topi perang doang. Sampai sahabat agak sedikit bingung, ya Khalid, kalau cuma topi perang mah, kalau ente mau pakai punya saya, jangan sampai kayak tadi dong. Ini kan bahaya. Kok bisa mengorbankan nyawamu gara-gara topi perang doang? Kata Khalid bin Walid, jangan salah, topi perang saya beda sama topi perang kalian. Bukan dari segi ukuran, bukan dari segi bentuk, bukan, tapi di dalam topi perang saya menyimpan 2 helai rambutnya Nabi Muhammad. Kayak begini hadirin. Bu,
rambut suami disimpan atau dibuang? Dibuang. Ini Rasulullah Pak, kalau gunting rambut Nabi disimpan sama sahabat. Sampai sekarang masih ada rambut Rasulullah. Sudah. Jadi tugas kita kalau pengen punya iman, muliakan Nabi Muhammad, muliakan Rasulullah. Kayak kita nih sekarang, ini kan majlis untuk memuliakan Rasulullah. Hadirin, kita duduk rela sejam 2 jam nggak apa-apa deh. Yang penting demi memuliakan Rasulullah. Hadirin, kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah nyatakan inna arsalnaka syahidan ya Rasulullah, kami utus engkau sebagai syahidan, sebagai saksi buat umatmu. Nanti di akhirat pun Pak, nih kita yang beriman pada Allah, kita yang beriman kepada Rasulullah, ambil kabar di akhirat gak usah bingung. Nabi Muhammad yang bakal jadi saksi nyelamatin kita di akhirat. Amin. Oke, dulu di zaman Habib Ali Habsyi, zaman Habib Ali Habsyi, Habib Ali Habsyi ini pernah cerita tentang Nabi Muhammad di dalam majelis. Waktu cerita tentang Nabi Muhammad ini semua yang hadir tuh, ya Allah, ke bawah, terharu, kebayang wajah Rasulullah. Sampai terakhir Habib Ali Habsyi ngebahas tentang hari kiamat. Begitu ngebahas tentang hari kiamat tuh orang semuanya nangis jadi-jadi. Takut dengan azab Allah, takut akan siksa Allah. Tiba-tiba ketika orang lagi pada nangis, satu orang di tengah jamaah berdiri. Hadir orang Badui. Kita tahu kalau orang Badui, maksud Badui di sana tuh orang pedalaman. Hadirin, ya, berdiri depan Habib Ali Habsyi. Ini Habib Ali Habsyi lagi ceramah kayak begini. Hadirin, berdiri, ya Habib Ali Habsyi, interupsi sebentar jangan dilanjutin dulu ceramahnya. Orang pada bingung, ini orang lagi pada asik nangis. Hadirin, lagi ingat mati, ingat kiamat. Tahu-tahu nih orang bertemu dulu Habib Ali Habsyi. Kata Habib Ali Habsyi, marhaba, iya ada apa? Saya mau tanya. Ini cerita barusan tentang kiamat ya. Kita pada takut. Saya mau tanya, tuh orang yang itu sebutin sebelum kiamat tadi itu tentang Nabi Muhammad, ya, itu kira-kira di hari kiamat ada nggak dia? Kata Habib Ali Habsyi, ya tentu ada. Rasulullah pasti hadir kala itu. Bener ada tuh, ente jamin? Ya saya jamin Nabi Muhammad pasti ada di situ. Makanya orang Badui hadirin ngomong pada jamaah, jamaah ngapain pada nangis? Ngapain pada takut? Kenapa? Nabi bakal ada di akhirat. Kita bakal ditolong sama Nabi Muhammad. Insya Allah di muka kita semua dikenal sama Rasulullah. Hadirin, kita pengen masuk surga sama Nabi Muhammad. Tahu nggak? Nabi bilang nanti di akhirat itu Pak Bu, di padang mahsyar umat manusia itu kalau pengen masuk surga dibagi menjadi 120 sof. Satu sof itu dari ujung ke ujung nggak kelihatan tuh, saking ramai, bermiliar-miliar orang satu sof. Kata Nabi, 40 sofnya itu dari umat Anbiya dan para mursalin sebelum saya, sisanya yang 80 umatku, kata Rasulullah. Ini yang buat masuk surga nih, 80 sofnya umatku. Nah kita pengen masuk surga, hadirin, bukan di sof ke-80. Kita mau masuk surga sama Nabi bukan di sof 79, bukan. Kita pengen masuk surga di sof pertama sama Nabi Muhammad. Itu Habib Muhammad Haddar, guru daripada Habib Umar, bilang dalam doa munajatnya beliau, nadkhul ma'ataha wa alih fi sufufil awwalah. Kita pengen masuk surga sama Nabi, sama keluarga Nabi di soft pertama, bukan soft kedua, apalagi soft 80. Habib. Makanya coba bayangkan kalau tertanam mahabbah, kecintaan pada Rasulullah, kita sering baca salawat sama Nabi Muhammad, insya Allah Bapak Ibu sekalian nanti di akhirat kita masuk surga bareng Nabi di soft pertama. Amin ya Rabbal alamin.